Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Hari ini Sumatera Barat dinyatakan PSBB, pengawasan sosial berskala besar, dan Kota Padang sebagai salah satu kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat telah mempersiapkan hal itu. Apa persiapannya? Ini dia rekaman Wali Kota Padang yang sudah diwawancara. Sesuai dengan keputusan Bapak Gubernur, bahwasanya Sumatera Barat beserta dengan Bupati Wali Kota Sumatera Barat pada tanggal 22 April besok mulai melaksanakan PSBB, pengendalian sosial berskala besar, pengendalian sosial berskala besar. Dan kita pun di Kota Padang siang tadi kita sudah selesai juga melaksanakan koordinasi dengan Forkopimda Kota Padang, dan kita hadirkan juga dari Lentama, kemudian Lanut, kemudian Denpom dan yang lainnya di rapat Forkopimda diperluas, dan kita tadi telah mendiskusikan dan alhamdulillah semuanya memberikan dukungan untuk kelancaran PSBB di Kota Padang, dan semuanya juga mengatakan bahwasanya harus ada perbedaan tindakan dan kita dibandingkan dengan tanpa PSBB. Nah, mudah-mudahan dengan semangat ini kita harapkan PSBB di Kota Padang, khususnya Sumatera Barat, umumnya berjalan lancar, insya Allah, sehingga penyebaran COVID-19 itu bisa kita putus dan bisa kita minimalisir untuk masa-masa yang akan datang. Ya, kaitan dengan PSBB, berangkat daripada pengalaman daerah lain, maka masih banyak kerja kantor. Itu makanya hari ini dan termasuk juga hari besok, selanjutnya tentu upaya-upaya sosialisasi harus kita maksimalkan, termasuk kepada para pengusaha-pengusaha. Itu makanya di PSBB itu ada beberapa institusi yang dibolehkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang berkaitan dengan hal-hal penting dalam pelayanan masyarakat, seperti ada pemadam kebakaran, kemudian juga ada perhubungan, dan mereka adalah membackup untuk lancarnya pelayanan masyarakat. Nah, otomatis mereka juga tetap bekerja dan aktivitas. Nah, bagaimana pula nanti perusahaan-perusahaan swasta, dan inilah yang nanti akan kita jangkau, ya, sehingga mereka akan bisa lebih memahami. Ya, tentu untuk memaksimalkan pengawasan, kita sudah membuat sebanyak 22 checkpoint, 22 titik pengawasan, yaitu yang 11 adalah kecamatan, yang 4 adalah perbatasan, kemudian yang 7 adalah yaitu di beberapa titik di pusat Kota Padang ini, yang itu kita lihat sebagai checkpoint. Dan kemudian untuk di checkpoint tersebut kita akan melibatkan tenaga dari Pemko sendiri, ada dari WD, ada Satpol PP, dan kemudian juga dibantu oleh organisasi lain seperti kelompok-kelompok siaga bencana, dan kemudian juga dari PMI dan yang lain. Nah, jadi itulah hasil rekaman wawancara dengan Wali Kota Padang, Bapak Miayudi Insyaallah. Nah, di PSBB ini Kota Padang menyatakan ada 22 lokasi checkpoint, di mana seluruh
masyarakat yang melewati lokasi checkpoint ini nanti yang akan dicek apakah mereka telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah atau masih belum. Kalau misalnya mereka masih belum sesuai dengan prosedur yang diatur pemerintah, disuruh pulang. Contohnya nih, dalam sebuah mobil itu biasanya kan penumpangnya ada 6 ya, 6 atau 7 lah. Nah, dalam PSBB ini penumpang dalam kendaraan mobil itu hanya boleh 50%. 50% itu jadi cuman boleh bertiga di dalam mobil. Jadi yang di samping, kursi yang di samping supir itu nggak boleh diisi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengendara motor. Pengendara motor ini tidak boleh berboncengan. Tapi ada tapinya nih. Yang boleh berboncengan itu hanya mereka yang satu keluarga. Contohnya KTP-nya satu rumah, satu alamat gitu loh. Jadi baru bisa berboncengan. Kalau enggak, penumpangnya disuruh turun dan disuruh pulang. Saya akan sebutin lokasi-lokasi untuk checkpoint yang ada di Kota Padang ini. Diatur dalam 3 kategori. Yang pertama itu di perbatasan, yang kedua di dalam kota, yang ketiga di kecamatan. Yang di perbatasan ini ada 4 perbatasan di Kota Padang, yaitu di daerah Bungus Teluk Kabung, terus di daerah Lubuk Kilangan, Jalan Bypass, sama di daerah Kota Tangah Lubuk Buaya. Itu perbatasan dengan Padang Pariaman. Selain itu ada juga pos checkpoint yang dibuat di kecamatan. Di kecamatan itu ya masing-masing kecamatan ya. Masing-masing kecamatan, yaitu di 11 kecamatan kota yang ada di Kota Padang, itu di Kecamatan Pauh, Nanggalo, Kuranji, Padang Timur, Padang Barat, ya semuanya lah. Ada 8 titik lagi yang ditaruh di dalam Kota Padang sendiri, yaitu terletak di depan Polsek Kuranji, di depan Polsek Pauh, di depan Polsek Lubuk Kilangan, di depan Polsek Lubuk Bagaluang, di depan Polsek Padang Timur, di depan Basco Grand Mall, dan di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Padang. Ada satu hal lagi yang dibahas dalam PSBB ini, yaitu terkait sanksi. Apa sanksinya? Nah, ini kita lihat rekaman Wali Kota Padang Haji Mahyaldi Ansarullah. Kemudian kaitan sanksi ya, kepada masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang diusulkan tadi, dan juga ini sedang kita tuangkan untuk menjadi kebijakan kita. Ada diantaranya dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah yang kita berikan yaitu dengan mereka kita bawa ke posko untuk pembinaan, dan kemudian dalam tahap sosialisasi dan kemudian juga dalam penegakan serta pengawasan nantinya semuanya saling bersinergi, yaitu dari Forkopimda diperluas yang hadir siap. Dan kaitan dengan sanksi ya, memang konsekuensi dari edaran menteri, keputusan menteri, kemudian keputusan gubernur, dan kemudian juga wali kota, memang tidak ada sanksi yang berat. Dan ya kecuali mungkin ada sanksi administrasi seperti yang dilakukan informasi dari Bandung tadi ya administrasi kan, artinya ketika mereka melakukan pelanggaran restorannya maka ditutup, dicabut izinnya, kan begitu. Jadi maka saya itu namanya surat edaran menteri, kemudian peraturan gubernur yang tegas adalah perda. Nah, itu perda atau mungkin ada undang-undang, nah, itu tegas itu. Nah, sementara dasar daripada PSBB ini adalah keputusan menteri ya, dan keputusan menteri tidak memiliki sanksi yang kuat. Jadi memang sudah dari sononya
yang sanksinya tidak kuat, kecuali ada undang-undang yang mengatur tentang tentang PSBB ini. Ya, PSBB ini kan diturunkan dari melalui menteri, ya, edaran menteri. Nah, kemarin tadi kita mendiskusikan ada peluang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu tentang karantina itu sendiri. Nah, inilah barangkali nanti akan kita tadi saya tugaskan dari Kabak Hukum dan beberapa SKPD untuk mempelajari tentang sanksi-sanksi yang ada dalam undang-undang itu. Tapi diantaranya adalah seperti yang saya katakan tadi, kita akan melakukan sanksi dengan memberikan pembinaan dan kemudian juga dengan cara yang lain. Tapi ini nanti akan kita tuangkan dalam instruksi wali kota selanjutnya. Nah, begitulah tentang PSBB yang dilaksanakan di Sumatera Barat, dan besok kita akan cek seperti apa pelaksanaannya, dan tentunya kita pakai masker doang keluar. Nah, terima kasih teman-teman yang udah support, yang udah nonton. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu. Bagi yang udah subscribe, tolong dibagikan, di share, dan jangan lupa like. Satu lagi, berikan masukan Anda tentang informasi yang saya berikan. Terima kasih. Saya Halber Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.